nama saya Dinandi Nanda Pertiwi Siregar. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Sistem Informasi, dan saya kelompok KKN DR 78. Nah, kali ini saya ingin membuat video tentang seputaran sistem informasi. Nah, bagi kalian nih adik-adik yang baru tamat SMA, kalian wajib tahu nih sistem informasi itu apa kalau kalian berminat di sistem informasi. Yuk cekidot, kita tonton video berikut supaya kalian tidak salah paham dan tidak salah ngambil jurusan tentang sistem informasi. Cekidot. Saat ini, teknologi informasi mendominasi kebutuhan manusia. SDM yang ahli di bidang ini sudah pasti juga sangat dicari. Salah satu bidang ilmu tersebut adalah sistem informasi yang mempelajari cara membuat dan mengoperasikan perangkat keras dan lunak tertentu untuk berinteraksi dengan data. Sistem informasi juga meliputi studi tentang mengumpulkan, menyaring, dan mendistribusikan data. Mengenal sistem informasi. Pengertian sederhana, sistem informasi adalah gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan bisnis. Fokusnya tetap di bidang software atau programming, tapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran banyak mata kuliah berbau ekonomi manajemen di jurusan ini. Apa saja sih yang dipelajari di jurusan sistem informasi? Ada banyak sekali yang dipelajari di jurusan sistem informasi, seperti bahasa pemrograman, sistem dan teknologi informasi, algoritma, dan struktur data, dan banyak lainnya. Jurusan sistem informasi kerjanya apa ya? Nah, dengan menekankan segi analisis bisnis dan manajemen, lulusan sistem informasi sangat cocok untuk masuk sebagai ahli IT di perusahaan. Kemampuan menggabungkan bisnis dengan programming sering menjadi kendala bagi seseorang programmer yang lebih fokus ke sisi teknis, seperti lulusan teknik informatika, maupun ilmu komputer. Dan contohnya itu seperti CEO, web developer, project manager, business analyst, IT manager, dan banyak lainnya. Apa saja produk yang dihasilkan oleh jurusan sistem informasi? Ada banyak banget loh, bahkan yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari seperti e-learning, e-banking, e-commerce, sistem layanan mahasiswa, aplikasi booking online, dan banyak lainnya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada ayat nih yang membahas tentang teknologi, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat tersebut berkaitan dengan Big Bang teori, yaitu teori terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori Big Bang ini adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui di era modern. Yang pertama ada Umma. Tahu nih aplikasi Umama. Nah, di dalam aplikasi Umama itu ada fitur beranda, sholat, Al-Quran, profil, dan tanda tambah. Nah, pertama kita ke sholat. Jadi di fitur sholat ini kayak kita mengetahui jam berapa aja sih waktunya sholat, dan kita juga bisa membuat pengetahuannya secara otomatis. Jadi kalau setiap azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, kita bisa diberitahu secara otomatis. Jadi bisa pengingat secara otomatis kalau udah azan, udah waktunya sholat. Nah, di fitur Al-Quran. Nah, di fitur Al-Quran ini bagi yang kita saat perjalanan jauh atau kita ingin membaca Al-Quran tapi kita tidak membawa Al-Quran, kita bisa membacanya melalui aplikasi ini. Nah, di sini udah ada banyak surah-surah dan terjemahannya. Terjemahannya ini bisa berbagai
bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia. Nah, tak hanya itu, kita juga bisa menandainya. Terakhir kali surah atau ayat apa yang kita baca ini sudah ini kayak seperti ini yang tanda kuning ini, itu berarti tandanya kita terakhir kali baca surahnya itu kapan. Lalu tak hanya itu, di dalam ini juga ada yang namanya kutipan Al-Quran. Kutipan Al-Quran ini yaitu orang-orang yang mengutip ayat-ayat Al-Quran yang, nah tengok nih banyak banget. Jadi kita bisa nge-share, kita bisa nyimpan status-status mereka gitu, kayak kita bisa share lagi di akun sosial media kita. Nah, tak hanya itu, kita bisa juga menjelajahi Al-Quran. Jelajahi Al-Quran kayak gini. Nah, di sini kan ada moral, ada akhlak, ada hubungan sosial, ada gaib. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang apa sih surah yang tentang kiamat dan setelahnya, nah ini ada kumpulan-kumpulan ayatnya yang mengenai tentang kiamat dan setelah kiamat itu bagaimana, tentang keislaman surahnya itu apa ya. Nah ini bagus banget nih kutipan apa, ayat-ayat apa aja gitu, bukan kutipannya, ayat-ayat apa aja sih yang mengenai tentang nama-nama Allah, tentang sifat dan kepribadian, tentang Nabi kita Muhammad, dan banyak lagi. Nah, next kita ke fitur tanda tambah hijau ini. Nah, tanda tambah hijau ini kayak kita mengupload status gitu, kayak kita biasa upload status di Facebook, di manapun, di Instagram dan lain-lain. Ini sama juga, kita bisa mengupload sebuah gambar, pertanyaan. Jika kita ada ingin bertanya sama sesuatu, kita tanya, bisa di fitur pertanyaan. Semoga aja ada yang menjawab pertanyaan kita. Nah, di situ juga ada fitur video, kayak kita mengupload video dan live. Nah, bagi kalian nih yang ustadz atau siapapun yang ingin berbagi ilmu, yang ingin dakwah, nah kita dakwah bisa melalui aplikasi ini. Nah, kita bisa streaming atau live siaran langsung, bisa dakwah siaran langsung yang bisa ditonton oleh umat muslim lainnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, tak hanya itu, kita ke fitur beranda. Nah, di fitur beranda ini kayak kumpulan-kumpulan berita, artikel, dan macam-macam lainnya seperti ini. Ini berita yang lagi trending itu apa ya? Saat ini kita juga tahu, nggak ketinggalan berita atau info. Lalu di sini ada misi. Nah, jadi kayak di misi ini kita kayak kumpulin koin gitu, kayak bisa game juga, FCC ibadahmu. Nah, kayak gini, jadi kita bisa sekalian ibadah kayak dikasih hadiah gitu, kayak melakukan misi gitu kan. Nah, di sini ada doa, kumpulan doa, ada kumpulan doa ampunan Allah, azan sholat, doa misalkan apa ya, doa setelah azan. Nah, kita bisa ngelihat aplikasi Umama ini, kita lihat, oh iya ini ada azan setelah sholat, ada bersuci, ada doa dari Al-Quran, haji, umroh, segala macam, ini banyak doa. Nah, kalau di perjalanan kita ingin berdoa nih, naik kendaraan, nah di sini ada doa-doanya, doa musafir dan juga lainnya. Ada kabar baik. Nah, kabar baik tentang apa ya? Alhamdulillah ini ada kabar-kabar baik. Nah, kita bisa tahu infonya apa gitu. Ada new normal, ada gambar dan macam banyak lainnya. Nah, mungkin aplikasi ini menurut aku sangat bagus ya, karena udah sangat bagus banget. Di sini udah kita ada Al-Quran, kita juga bisa mencari ayat tentang Al-Quran, mencari ayat Al-Quran tentang kiamat atau tentang keluarga, tentang apa juga kita bisa. Terus kita bisa mencari doa. Jadi aplikasi ini menurut aku cukup lumayan bagus. Yang kedua ada Muslimnesia. Berikutnya ada aplikasi Muslimnesia. Sama seperti aplikasi Umama yang tadi, aplikasi Muslimnesia terdapat yang namanya fitur kiblat. Ini adalah fitur kiblat. Fitur kiblat itu untuk menentukan arah kita sholat,
ada fitur waktu dan sholat, yaitu pengingat waktu masuknya sholat. Nah, di sini ada doa dan zikir sama seperti di Umamah tadi, cuman yang di Umamah tadi ada hanya doa saja, namun di sini ada yang namanya doa, macam-macam doa semuanya nih, doa macam-macam doa. Ada zikir waktu sholat fardu, waktu pagi, waktu petang. Nah, kalau kita tidak tahu apa aja zikirnya, ini kita sudah ada fiturnya. Nah, di sini tanya zikir, ada yang namanya sholawat Nabi. Nah, kita bisa sholawatan kalau kita tidak hafal. Nah, tak hanya itu, ada yang namanya fitur cari masjid. Jadi ini sangat cocok nih bagi yang cari masjid, bagi yang perjalanan jauh, yang sedang perjalanan jauh tidak tahu nih masjid terdekat di mana. Nah, di sini ada fitur masjidnya di mana aja gitu. Daerah sekitar kita dicari tahu tuh di mana aja terdapat masjid. Lalu ini ada jadwal kajian. Nah, di masjid mana aja nih yang ada jadwal kajian saat ini. Nah, di sini ada fitur halal radar. Halal radar ini apa? Kayak kesehatan, tempat kesehatan yang halal, hotel yang halal, ataupun tempat makan. Nah, ini sangat membantu banget bagi yang perjalanan jauh. Nah, mencari tempat makan yang mana ya, tempat makan yang halal gitu. Nah, di sini bukan kayak kesehatan di mana ya, toko-toko herbal atau rumah sakit yang Islam gitu. Nah, tak hanya itu, ada Al-Quran juga, sama seperti yang tadi, kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran di sini. Nah, cuman di sini tidak bisa kayak pengingat terakhir kapan kita baca surah itu tidak bisa di sini. Nah, tak hanya itu, ada yang namanya di sini juga ada kalkulator. Nah, kalkulator kayak kita mau hitung-hitungan nih, apalagi kayak udah Idul Fitri, kayak mau Idul Fitri untuk mau menunaikan zakat kita. Nah, ini sangat perlu nih perhitungannya gimana ya, kayak mana ya. Kalau bagi kalian yang tidak tahu cara perhitungan zakat mal, di sini bisa. Ini kurban. Nah, ini perhitungan untuk kurban. Lalu di sini ada konversi dari kayak misalkan nih buat yang umroh atau buat yang haji, bisa nih dirham ke rupiah atau dinar ke rupiah berapa, ini konversi. Nah, tak hanya itu, ada jadwal puasa. Nih, jadwal puasa Senin Kamis. Nih ada jadwalnya. Jadi kita bisa puasa Imul Bid. Di sini udah terdapat jadwalnya. Akhirnya itu di sini ada artikel. Nih ada artikel tentang agama yang bisa mencari info. Ini ada artikel. Tak hanya itu, ada yang namanya berbagi. Nah, berbagi ini kita bisa kayak mendonasikan atau berbagi kepada orang yang membantu. Nah, di aplikasi ini juga bisa kita berbagi kepada orang-orang yang lagi membutuhkan, atau kita zakat. Nih, ini banyak banget kerjasamanya, kayak kerjasama sama Basnas, Badan Zakat Nasional, kayak Rumah Zakat, kayak ACT, dan
Dan kalian tidak usah takut untuk zakat di sini karena sudah dinaungi oleh lembaga-lembaga resmi. Nah, sudah kerjasama, jadi kalian tidak usah takut untuk zakat tidak tersampaikan. Nah, ini kayak dompet duafa, kita bisa zakat di sini. Nah, menurut saya aplikasi ini sangat bagus ya, karena kita juga selain kita bisa mengetahui tuh bagaimana cari masjid, terus cari tempat makan halal, terus kita bisa mencari di mana aja masjid yang mengadakan jadwal kajian, terus kita bisa sekalian zakat, kita bisa mengetahui perhitungan zakat, terus kita bisa mengetahui info di artikel. Nah, kita bisa mengetahui apa aja doa-doa dan zikir serta sholawat, nah jadwal puasa. Jadi ini udah paket komplit banget bagi kalian yang ingin memperdalam agama dan tidak ketinggalan info tentang Islam.